Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai mencapai 95.181 km persegi. Populasi Indonesia mencapai lebih dari 230 juta orang, di mana lebih dari 80% hidup di kawasan pesisir. Program Studi Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya berdiri sejak tahun 2014 seiring dengan perubahan YIN menjadi UIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hermalita Askiasaki, NIM 0421906. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu tema dari satu mata kuliah yang saya ikuti, yakni mata kuliah planktonologi. Oke, di sini saya memiliki dosen pengampu, yakni Ibu Dr. Ruli Isfatul Hasanah, SSI MP. Dan selanjutnya, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Hubungan antara kandungan nitrat dan fosfat dengan kelimpahan fitoplankton di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Nah, di sini saya mengutip dari Journal of Mycotis di volume 6 nomor 1 tahun 2017 pada halaman 43 hingga halaman 50 yang disusun oleh Cahya Rizkina, Bambang Suharjo, dan juga Ali Junaidi dari Universitas Diponegoro. Dan di situ ada website yang bisa kalian kunjungi untuk mendapatkan jurnal ini. Dan pastinya saya akan melampirkannya pada deskripsi di bawah ya. Oke, di sini saya akan mereview jurnal yang pertama, saya mereview dari latar belakang, tujuan, metode, dan juga penelitian, dan dilanjutkan oleh hasil dan kesimpulan. Baik, latar belakang dari penelitian dilakukan oleh penulis jurnal ini, yakni adanya aktivitas manusia di wilayah Pulau Pari seperti pelabuhan, pemukiman, pariwisata, perhotelan, dan juga masuknya sedimen atau limbah dari daratan dan yang lain-lainnya. Tentu dapat menimbulkan dampak negatif bagi keseimbangan ekosistem lautan. Nah, fitoplankton yang ada di area itu dapat menjadi indikator pencemaran, dikarenakan faktor pertumbuhan fitoplankton juga dipengaruhi oleh banyaknya nutrien seperti fosfat dan juga nitrat. Di sini nitrat dibutuhkan untuk mensintesis protein, sedangkan fosfat sendiri berperan dalam transfer energi sel fitoplankton. Jadi, tinggi rendahnya kelimpahan fitoplankton dapat dilihat dari kelimpahan fosfat dan juga nitratnya di suatu perairan. Oleh sebab itu, penulis jurnal ini tertarik untuk meneliti ada hubungan apa saja sih antara kelimpahan fitoplankton dan juga adanya fosfat dan nitrat dalam suatu perairan itu. Oke, tujuan dari penulisan jurnal ini yang pertama ada mengetahui nitrat dan juga fosfat yang terkandung di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Yang kedua, ada mengetahui hubungan antara kandungan nitrat dan juga fosfat dengan kelimpahan fitoplankton di perairan. Lalu, ada mengetahui jenis dan juga kelimpahan fitoplankton di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Yang keempat, ada mengetahui saprobilitas perairan di Pulau Pari. Dan ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti dalam menulis jurnal ini. Yang pertama, tentu kita harus mengetahui lokasi yang ada pada Pulau Pari yang digunakan oleh para peneliti untuk membuat jurnal ini. Oke, lokasinya ada di Pulau Pari yang merupakan salah satu pulau yang ada di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
Daerah ini terletak di Laut Jawa. Ada di sebelah utara DKI Jakarta dan juga Tangerang. Pulau Pari memiliki panjang garis pantai 8,5 km lebih. Oke. Untuk secara geografis, Pulau Pari terletak pada 5 derajat hingga 50 derajat lintang selatan hingga 5 derajat 53 lintang selatan dan juga 106 derajat 34 bujur timur sampai 108 derajat 85 bujur timur. Oke, metode penelitian digunakan untuk yakni metode survei yang juga bersifat deskriptif. Kenapa sih? Agar dapat mengetahui gambaran suatu objek pengamatan yang dapat menjelaskan perkembangan yang terjadi pada suatu pengamatan tersebut. Oke, metode pengambilan sampel yang menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan data dengan alasan dan pertimbangan tertentu dengan sengaja untuk mendapatkan sampel yang mewakili baik area maupun kelompok sampel hingga dapat gambaran lokasi penelitian secara keseluruhan. Dan stasiun lokasi sampling berada pada bagian barat di pulau. Hal tersebut dilakukan karena memperhatikan mudahnya medan yang akan ditempuh agar pelaksanaan pengambilan sampel dapat berjalan dengan baik. Yang stasiun ini dibagi menjadi 3 stasiun. Oke, lokasi stasiun yang pertama ada di posisi selatan Pulau Pari, di mana perairan perbatasan langsung dengan laut lepas sehingga kondisi perairan dipengaruhi kuat oleh arus dan juga energi gelombang yang terjadi di daerah tersebut. Oke, stasiun 2 terletak di posisi utara Pulau Pari dengan kondisi perairan cenderung tenang karena tertutup oleh pulau tengah di seberangnya dan dipengaruhi aktivitas pariwisata. Lalu stasiun ketiga terletak di bagian barat Pulau Pari dengan kondisi perairan arus cenderung tenang dan jauh dari pinggiran pantai. Oke, pengambilan sampel fitoplankton dilakukan dengan menggunakan metode sampling aktif. Nah, sampel plankton diambil secara horizontal dengan cara menyaring air menggunakan plankton net ukuran 30 nanometer. Jaring ditarik menggunakan kapal pada permukaan perairan dengan kecepatan kapal konstan selama 5 menit. Oke, metode pengambilan plankton secara horizontal ini dimaksudkan untuk mengetahui persebaran plankton secara horizontal. Nah, plankton net pada suatu titik di laut ditarik menuju ke titik lain. Plankton net ditarik untuk jarak dan waktu tertentu, biasanya kurang lebih 5 hingga 8 menit. Hal ini dilansir dari Sulandio et al. Pada tahun 2015. Sampel air hasil penyaringan dimasukkan ke dalam botol sampel dengan ukuran 100 ml. Kemudian diberikan larutan lugol iodin sebanyak 3 tetes. Oke, di sini ada analisis data di mana yang pertama, kelimpahan plankton memiliki perhitungan jumlah plankton per liternya digunakan rumus APHA pada tahun 1989. Nah, berikut adalah rumus yang telah ditampilkan, dan juga di sini ada keterangan-keterangan apa saja yang ada di dalam rumus itu. Oke, yang kedua ada uji regresi, di mana analisa data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara nitrat dan juga fosfat dengan kelimpahan fitoplankton adalah dengan analisa regresi linier. Analisa regresi linier berganda menggunakan mikroskop Excel 2013. Baik, inilah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kandungan nitrat di Pulau Pari berkisar antara 0,069 hingga 0,088 mg per liter. Oke, kandungan nitrat
tergolong cukup optimal bagi pertumbuhan fitoplankton. Kandungan fosfat berkisar antara 0,004 hingga 0,006 mg per liter. Nah, kandungan fosfat tergolong rendah namun masih dapat ditolerir oleh fitoplankton. Dan kelimpahan fitoplankton berkisar antara 1.774 hingga 3.657 mg per liter. Nah, koefisien korelasi sendiri sebesar 0,98 dan 0,906 yang artinya antara kandungan nitrat maupun fosfat dengan kelimpahan fitoplankton memiliki hubungan yang sangat kuat, di mana nilai S1 berkisar 1,28 hingga 1,48 dan nilai TSI berkisar 1,64 hingga 2,66. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Pulau Pari dikategorikan dalam tingkat saprobitas oligosaprobik, yaitu tercemar ringan. Nah, di sebelah itu merupakan jenis-jenis fitoplankton yang ada di kepulauan Pulau Pari di stasiun 1, 2, dan 3. Baik, kita lanjut ke kesimpulan, di mana konsentrasi nitrat di perairan Pulau Pari berkisar antara 0,071 hingga 0,88 mg per liter. Nah, kandungan nitrat tergolong cukup optimal bagi pertumbuhan fitoplankton, sedangkan fosfat yakni 0,004 hingga 0,006 mg per liter. Kandungan fosfat tergolong rendah namun masih dapat ditolerir oleh fitoplankton. Dan kelimpahan fitoplankton didapatkan yakni 1.772 hingga 3.657 yang terdiri dari 4 kelas, yakni kelas Bacillariophysae, Chlorophysae, Cyanophysae, dan Dinophysae. Lalu hal ini terbanyak dari kelas Bacillariophysae atau dalam kelas diatom. Karena diatom mempunyai toleransi dan juga daya adaptasi yang tinggi. Koefisien korelasi L antara nitrat juga fosfat dengan kelimpahan fitoplankton yakni 0,98 dan 0,906. Nah, koefisien korelasi dari nilai R dan antara sekian itu memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat, mengindikasi jika semakin tinggi pencemaran yang ada di perairan akan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan dari fitoplankton itu sendiri. Lalu Saprobik Index atau yang biasa disingkat SI berkisaran 1,43 hingga 2,17 dan Tropik Saprobik Index atau yang biasa disebut TSI berkisar 1,04 hingga 2,66 dan nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas perairan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu dikategorikan dalam tingkat saprobitas oligosaprobik, yakni perairan tercemar ringan atau belum tercemar. Oke. Itu tadi review singkat dari saya, dan terima kasih untuk para penulis hingga saya bisa mereview jurnal yang kalian terbitkan. Atas kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.